Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seri yang baru ini kita beri judul Sukacita Kristus, corak yang berkilau dari iman kita. Indonesia itu dikaruniai warisan budaya oleh Tuhan kita sendiri. Dan salah satunya adalah batik. Ya, batik yang dikenal dengan corak, dengan motif yang khas, unik dan beragam. Hal yang sama dengan sukacita. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, inti daripada surat itu adalah persekutuan dengan Injil. Tetapi sukacita itu menjadi corak, menjadi motif yang berkilau, yang bersinar sepanjang iman daripada Paulus yang ditujukan kepada jemaat. Dan kiranya ini juga akan menjadi corak kehidupan iman kita. Episode yang pertama ini kita akan berbicara mengenai antusiasme tertinggi. Bacaan kita adalah dari Filipi pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan 26. Seorang dokter bedah yang cukup terkenal, dia seorang pengerja bernama Dr. Andrew Chong, dilarikan ke rumah sakit karena tersumbat jantung yang sudah dipasang stent, harus dibersihkan, dan itu memerlukan satu operasi yang invasif, cukup banyak resikonya. Lalu dokter keluar dari operation theater dan kemudian panggil anggota keluarga dan mengatakan, kelihatannya papamu nggak bisa lewat malam hari ini. Jadi tolong panggil seluruh keluarga. Akhirnya mereka semua pergi dan datang anak-anaknya. Dan akhirnya mereka mulai nangis, mulai mencucurkan air mata, mulai mengucapkan perpisahan. Padahal papanya waktu itu masih di dalam anestesi. Lalu papanya sadar. Pada waktu papanya sadar dan dia lihat semua anak-anaknya ada di situ, kemudian dia meminta pena dan kertas. Karena persoalan dari jantungnya ini dia nggak bisa lagi nulis lurus. Jadi dia nulisnya itu satu kata turun ke bawah. Seperti kolom gitu. Lalu dia mulai dengan jerih payahnya, dia mulai tulis. Dan dia tulis dalam bahasa Inggris 12 kata. Yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Setelah dia tulis satu kolom itu, dia berkata, tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Dan akhirnya dia menulis seperti tanda tangan. Dan kali ini karena dia dokter bedah, dia memastikan semua tulisannya benar dengan spelling yang benar. Lalu tulis, Haleluya. Tidak berapa lama dia pulang ke rumah Bapa. Ini adalah sebuah wasiat dan keinginan terakhir dari seorang dengan jiwanya yang spontan. Tetapi saya percaya bahwa itu sudah ada di dalam hati Dr. Andrew Chong. Dan kata-kata yang indah ini terus terang bukanlah orisinal dari beliau. Karena ini adalah pernyataan yang ditulis oleh Rasul Paulus pada waktu dia sedang mengalami keadaan sulit di penjara Roma. Di mana dia berharap untuk sebuah pembebasan, tetapi bukan pembebasan dirinya dari penjara. Tetapi pembebasan keselamatan. Dia bicara mengenai kata pembebasan, bukan pembebasan orang keluar dari penjara, tapi pembebasan dalam arti penyelamatan, soterion, keselamatan jiwa. Jadi artinya dia bilang gini, saya nggak peduli hasil daripada pengadilan ini, saya akan mati atau saya akan keluar. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mungkin kalimat ini yang paling sering dikutip dari kitab Filipi. Dan ini menjadi inti dari bacaan kita dari 18 sampai 26, di mana Paulus secara dinamis menekankan kepada keyakinannya. Dia tegaskan sebuah keyakinan yang penuh sukacita kepada Tuhan, a joyous confidence. Paulus sedang dipenjara dan dia sedang menghadapi sebuah persidangan oleh Kaisar Romawi dan ujungnya dia bisa dihukum mati, dan betul akhirnya kita tahu bahwa dia harus kehilangan kepalanya. Di sini kita melihat adanya satu keyakinan iman dari Paulus yang begitu kuat. Nah, bagaimana caranya Paulus bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Pada tingkat yang terdalam dari Paulus, dia menyadari Kristus ada di dalam hidupnya. Dan dia ada di dalam Kristus. Ini sebuah penggambaran dari kesatuan yang digunakan dalam perjanjian baru untuk menggambarkan kesatuan hidup dari orang yang sudah diselamatkan dalam Kristus. Alkitab berkata kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu kesatuan hidup di dalam Kristus. Bahkan Paulus berkata di dalam kitab Galatia 2 ayat 20, dia mengatakan, namun aku hidup
Tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Paulus berkata bahwa bagiku hidup adalah Kristus itu karena dia telah memikul salib. Kristus juga pikul dan salib ini adalah salib penderitaan. Pernyataan bagiku hidup adalah Kristus bukan kemenangan yang sentimental. Dari kehidupan yang bebas, dari masalah, lalu saya penuh sukacita, hidup adalah Kristus, aku merangkul salib Kristus. Bukan sentimental kehidupan yang bebas masalah. Justru di tengah-tengah masalah itu dia bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Nah di sini akibatnya secara keseluruhan dari statement ini, pernyataan ini, Paulus mau berkata begini, Kristus Yesus adalah pusat dari kesadaran Paulus akan segala sesuatu. Segala sesuatu itu berputar di sekeliling Kristus. Sehingga Paulus menyadari bahwa pelayanannya semua berpusat pada Kristus. Pada pribadinya, pada karyanya, pada perkataannya. Pelayanan itu digerakkan oleh Kristus. Dan ujung daripada apa yang dia kerjakan adalah memuliakan Kristus. Dan Paulus pasti akan memuji pernyataan dari seorang bangsawan Jerman yang bernama Count Nikolaus von Zinzendorf, yang kita kenal sebagai bapak misi modern dari Jerman. Count Zinzendorf menulis statement sebagai moto hidupnya adalah ini. Saya hanya punya satu antusiasme, yakni dia. Hanya dia. Antusiasme tertinggi daripada Count Zinzendorf meninggalkan semua kemuliaan kebangsawanannya, pergi menjadi utusan Injil ke tempat yang tidak pernah dia pikirkan, bahkan mengancam jiwanya. Hanya karena satu hal, dia dan hanya dia. Situasi sekarang ini banyak kita udah harus menjaga kewarasan kita, supaya kita nggak lupa dengan pekerjaan kita. Paulus menjaga kewarasannya dengan statement, karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Ini memperlihatkan sebenarnya satu kontradiksi dengan kondisi orang-orang yang hidup pada zaman Paulus dan bahkan sekarang. Bahwa betapa dangkalnya tujuan hidup manusia di luar Kristus. Di antara reruntuhan kota Kartago di Afrika bagian utara yang dulu terkenal sebagai sebuah peradaban yang hebat. Ada sebuah prasasti yang diukir oleh seorang tentara Romawi. Tulisannya dalam bahasa Latin, untuk tertawa, berburu, mandi, bermain, itulah hidup. Jadi kalau kita pakai kata Paulus itu seperti begini. Bagiku hidup adalah berburu, pergi ke pemandian, dan berpesta. Mungkin kalau sekarang ini kita bisa isi dengan pernyataan, karena bagiku hidup adalah ... Apapun itu kecuali satu, Kristus. Kalau di tabloid celebrities, di entertainment world, mungkin bagiku hidup adalah pesta. Hidup adalah seks. Hidup adalah main perempuan, laki-laki. Hidup adalah menumpuk harta, popularitas. Atau mungkin kepada orang yang paling umum, bagiku hidup adalah usaha. Bagiku hidup adalah anak-anak. Bagiku hidup adalah suamiku. Bagiku hidup adalah masakanku. Bagiku hidup adalah goes. Bagiku hidup adalah hobi. Bagiku hidup adalah belanja sampai jebol kantongnya. Paulus meluap dengan sebuah keyakinan yang penuh sukacita. Apapun yang terjadi pada hidupnya. Karena dia menyadari baginya hidup adalah Kristus. Pelan-pelan kita ucapkan bersama-sama seperti apa yang Dr. Andrew Chong lakukan. Bagiku hidup adalah Kristus. Bisakah kita mengucapkan ini dengan satu keyakinan penuh? Apakah kita sudah mengenal Kristus? Apakah Yesus Kristus ada dalam hati kita sepenuh-penuhnya? Apakah dia menjadi pusat dari seluruh apa yang kita kerjakan? Everything revolves around Christ. Segala sesuatu berputar bukan di atas diri kita, kemauan kita, keinginan kita, tapi pada Kristus. Apakah kita sudah memikul salibnya? Kemudian, kalau kita sudah bisa mengatakan hidup adalah Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus. Maka kita bisa melanjutkan 4 kata yang terakhir. Dan mati adalah keuntungan. Dan kita bisa tutup dengan tanda tangan yang penuh dengan sukacita dan keyakinan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Bapa di surga,
kami bersyukur. Sukacita itu tidak tergantung kepada keadaan. Tetapi karena sebuah pemahaman yang dalam. Bagiku hidup adalah Kristus. Ampuni kami bila seluruh hidup kami berpusat bukan pada Kristus. Ampuni kami kalau kami begitu takut kehilangan hal tersebut sehingga kami menjaga dan tanpa sadar hidup kami didorong hanya berpusat ke sana. Kami menjadi khawatir dan menjadi cemas. Kehilangan hal itu. Tapi hari ini kami bersyukur bahwa di tengah-tengah dunia yang berantakan ini Tuhan, kami bisa punya satu ketenangan dan sukacita karena satu keyakinan penuh. Bagiku hidup adalah Kristus. Mungkin hari ini engkau sedang berada pada situasi penyakit yang menahun, kesulitan di dalam keuangan, bisnismu yang kelihatannya ambruk dan tidak bisa bangkit. Anak-anakmu yang mungkin hari ini tidak peduli kepada engkau. Tetapi kita bisa mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Sehingga apapun yang aku kerjakan, didorong oleh karena kasihku dan pengharapanku. Bahwa karena Tuhan yang sudah berjanji kepadaku, Dia akan memenuhinya dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Kuatkan hati umat-Mu. Kami berapi-api bersemangat penuh untuk berjalan karena satu keyakinan penuh. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.